Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Permatasari dari kelas 11 AKL 3, nomor absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum dan peradilan internasional. Sistem hukum internasional adalah satu kesatuan hukum yang berlaku dan wajib dipatuhi oleh seluruh komunitas internasional. Artinya, hukum internasional harus dipatuhi oleh setiap negara. Sistem hukum internasional juga merupakan aturan-aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara. Asas hukum internasional. A. Asas teritorial, didasarkan pada kekuasaan negara atas wilayahnya. B. Asas kebangsaan, didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. C. Asas kepentingan umum, didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep dasar hukum internasional. A. Hukum publik internasional, ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antar negara merdeka dan berdaulat. B. Hukum privat atau perdata internasional, ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dan orang lain yang berlainan warga negaranya dalam sebuah warga negara yang berkenaan dengan keperdataan. Sumber-sumber hukum internasional. A. Perjanjian internasional atau traktat. B. Kebiasaan internasional. C. Prinsip-prinsip hukum umum. D. Jurisprudensi dan anggapan-anggapan para ahli hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional. A. Negara. B. Tahta Suci atau Vatikan. C. Palang Merah Indonesia. D. Organisasi internasional. E. Orang perseorangan atau individu. F. Pemberontakan dan pihak dalam sengketa. Lembaga Peradilan Internasional. A. Mahkamah Internasional, berkedudukan di Den Haag, Belanda, bertugas menyelesaikan perselisihan internasional negara-negara anggota PBB karena semua anggota PBB adalah ipso facto piagam Mahkamah Internasional menurut pasal 93 ayat 1 Piagam PBB. B. Pengadilan internasional dalam penyelenggaraan pengadilan internasional. Setiap negara anggota PBB tidak diwajibkan membawa masalah perselisihan yang mereka hadapi ke pengadilan, kecuali bagi negara-negara yang telah menandatangani optional clause. Persamaan dan perbedaan hukum internasional publik dan perdata. Hukum internasional publik berbeda dengan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata atau nasional yang berlainan. Sedangkan hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara internasional. Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya atau objeknya. Bentuk hukum internasional. A.
Hukum internasional regional. Hukum internasional yang berlaku atau terbatas daerah lingkungan berlakunya, seperti hukum internasional Amerika atau Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen atau continental shelf, dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut atau conservation of the living resources of the sea, yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum internasional umum. B. Hukum internasional khusus. Hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan, dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan. Sengketa internasional. Sengketa internasional adalah perselisihan yang terjadi antara negara dengan negara, negara dengan individu-individu, atau negara dengan badan-badan atau lembaga yang menjadi subjek hukum internasional. Peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan. Mahkamah Internasional merupakan organ hukum utama PBB yang didirikan tahun 1945 berdasarkan Piagam PBB sebagai kelanjutan Mahkamah Permanen Keadilan Internasional Liga Bangsa-Bangsa. Lembaga ini bertugas memutuskan kasus hukum kepada PBB dan lembaga-lembaganya tentang hukum internasional. Sengketa dapat dibawa ke MI jika pemohon percaya bahwa lawannya diwajibkan oleh syarat traktat tertentu untuk menerima yurisdiksi MI dalam hal sengketa, atau negara yang merupakan para pihak dalam status dapat menyatakan lebih dahulu penerimaan otomatis mereka atas yurisdiksi MI untuk suatu atau seluruh jenis sengketa umum. Pernyataan ini disebut yurisdiksi wajib atau compulsory jurisdiction. Cara menyelesaikan sengketa internasional. A. Metode diplomatik dengan cara negosiasi, mediasi, inquiry, dan konsiliasi. Yang B. Metode-metode legal dengan cara arbitrase, mahkamah internasional, dan pengadilan-pengadilan lainnya.